الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Al-Fajr. Di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas ayat yang pertama dari surah Al-Fajr, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri, demi waktu fajar. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Kata Asy-Syaikh, qila al muradu bi layalin ashr asyru dzulhijjah. Dikatakan oleh sebagian ulama ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa atlaqa 'alal ayyami layali li'anna al-lughata al-arabiyyah wasi'ah. Dalam bahasa Arab, malam itu bukan hanya artinya waktu malam saja, tapi juga dimaknai di dalam bahasa Arab, malam itu artinya adalah satu hari penuh. Ya, malam itu bukan hanya waktu malam saja, tapi juga satu hari penuh. Dan ana rasa bukan cuma bahasa Arab, bahasa Indonesia juga ketika ingin mengungkapkan satu hari penuh itu dengan kata-kata malam. Ya, kau nginep di hotel berapa malam? Kau nginep di hotel berapa hari? Dia mengatakan 3 malam. Berarti maksudnya 3 hari. Itu bukan cuma malamnya tok. Dia nginep di hotel, check in maghrib, terus subuh pulang. Nggak boleh di hotel lagi gitu. Besoknya check in lagi malam, subuhnya pulang. Berarti njupuk malam itu gitu. Enggak. Tapi maksudnya adalah 3 malam, yaitu 3 hari penuh. Wa qad tutliqu al-layali wa yuradu biha al-ayyam wal ayyamu yuradu biha al-layali. Sebaliknya juga demikian. Terkadang ketika dalam bahasa Arab disebutkan hari, maka juga maksudnya adalah waktu malam saja. Ya, ketika disebutkan hari, maka juga berarti artinya khusus waktu malam saja. Wa qila al-muradu bi layalin ashr, layalil ashril akhirah min Ramadan. Sedangkan ulama yang lain memahami bahwa 10 atau demi malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada 2 tafsiran yang masyhur dari para ulama, walayalin ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Amma 'alal awal alladzina yaqulun al muradu bil layalil ashri asyru dzulhijjah fali'anna asyra dzulhijjah ayyamu fadilatin qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang menafsirkan ayat ini dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu karena memang mereka memandang, para ulama ini memandang bahwa
10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh, yang amal soleh apabila dikerjakan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di hari-hari yang lain. Allah lebih mencintai amal soleh yang dikerjakan di 10 hari tersebut. Qalu walal jihadu fisabilillah. Para sahabat mengatakan, meskipun itu jihad di jalan Allah. Qal walal jihadu fisabilillah. Iya, pahala jihad, amalan jihad itu tidak mampu menyaingi amal soleh apapun yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, namun tidak kembali satupun di antara perkara-perkara tersebut, yaitu jiwanya tidak kembali, hartanya pun juga tidak kembali. Wa ammal ladzina qalu innal murada bil layalil ashri hiya layalu ashri ramadhanil akhirah faqalu innal asla fil layali annaha al layali wa laysatil ayyam. Sedangkan para ulama yang menafsirkan ayat ini dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena mereka menganggap bahwa kata-kata layali, malam, itu secara asal ya dimaknai sebagai malam, tidak dimaknai sebagai hari, dikembalikan ke asalnya. Kalau kalimatnya malam, ya sudah, terjemahkan malam. Meskipun memang dalam bahasa Arab malam itu tadi artinya juga apa? Hari. Tapi kalau dikembalikan secara asal, Allah menyebutkan layali, yaitu malam. Wa qalu anna layalal ashril akhirah min Ramadan fiha lailatul qadar. Kata mereka, ayat ini memang benar ditafsirkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena di antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada malam Al-Qadar. Ya, malam Al-Qadar allati qala Allahu anha, yang Allah katakan tentang malam Al-Qadar, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Wa qala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam surah Ad-Dukhan Allah mengatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah, fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut itu diperinci semua perkara-perkara dengan bijak, dengan hikmah. Itu yang disebut dengan takdir sanawi. Ya, takdir sanawi, yaitu rincian takdir yang ditentukan selama 1 tahun. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa hadzal qawlu arjahu minal qawlil awal. Nah, pendapat yang kedua ini, yaitu walayalin asyr, ayat ini surah Al-Fajr ayat yang kedua itu memang lebih tepat kalau ditafsirkan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan daripada ditafsirkan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, meskipun ini hanya ikhtilaf para ulama ahli tafsir yang tetap kita meyakini keduanya sama-sama memiliki keutamaan. Kalau kita mau menggabungkan, kata sebagian ulama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jika dibandingkan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, mana yang lebih afdol? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, iya, diperinci seperti itu. Ya, kalau hari-harinya secara umum, maka yang lebih mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, siangnya, ya paginya. Tapi kalau lebih khusus malamnya, maka yang lebih utama adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu khusus waktu malam. Ya, karena tidaklah 10 terakhir bulan Ramadan pasti yang dikaitkan dengannya adalah waktu malamnya.
Maka yang lebih tepat di ayat ini ditafsirkan kata beliau dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa in kana al-qaulul awal huwa qaulul jumhur, meskipun pendapat pertama tadi yang mengatakan walayalin asyr artinya 10 pertama bulan Dzulhijjah itu pendapat jumhur. Pendapat kebanyakan para ulama. Mayoritas ulama menafsirkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lakinnal lafdha la yas'af qaulal jumhur. Namun kalau kita perhatikan lafalnya, teksnya itu tidak mendukung pendapat jumhur tadi. Artinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih berpegang dengan teksnya. Ya, ayatnya menyebutkan layalin, maka ya sudah diterjemahkan sesuai dengan teksnya apa? Malam. Ya. Wa innama yurajjah al-qaulu tsani innaha al-layali al-ashru al-awakhir min Ramadan. Maka yang lebih tepat adalah ditafsirkan dengan 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa aqsamallahu biha li syarafiha. Allah bersumpah, ya di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan menggunakan malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan karena keagungannya. Ya, karena keagungan malam tersebut. Li'anna fiha Lailatul Qadar. Karena di dalam malam-malam terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Wa li'annal muslimina yakhtimuna biha syahr Ramadan alladhi huwa waqtu faridatin min faraidil Islam wa arkanil Islam. Yang mana 10 hari terakhir bulan Ramadan inilah waktu-waktu di mana kaum muslimin menuntaskan, ya menyelesaikan bulan Ramadan. Ya, menyelesaikan bulan Ramadan, dan itu merupakan ibadah yang fardu, bahkan termasuk di antara rukun Islam. Falidzalika aqsamallahu bihadhil layali, karena sangat mulianya malam terakhir di bulan Ramadan inilah Allah jadikan sebagai sumpah. Ya, Allah bersumpah dengannya. Ya, dan sering kita bahas Allah ketika bersumpah dengan sesuatu itu berarti menunjukkan agungnya sesuatu itu, pentingnya sesuatu itu. Allah ingin supaya manusia memperhatikan apa yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpahnya itu. Wal asr, demi waktu asar. Allah ingin memperhatikan, manusia memperhatikan waktu asar itu karena agungnya waktu asar tersebut. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, wasyafa'i wal watri, dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Ya, demi genap dan ganjil. Qila, dikatakan innal murada bihi kullul khalqi. Dikatakan oleh sebagian ulama ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan yang ganjil dan yang genap adalah semua makhluk, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fal khalqu imma syafa' wa imma watr. Karena makhluk itu kalau dia enggak ganjil, kalau dia enggak genap, maka dia ganjil. Ya, makhluk itu antara genap bilangannya dan antara ganjil. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah mengatakan dalam surah Ad-Dzariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Ya, ganjil atau genap, afwan. Kami ciptakan berpasang-pasangan. Wal ibadat imma syafa' wa imma watr. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, ibadah apapun itu pasti antara ganjil dan genap. Fayakunul muradu bisyafa'i wal watri kullu ma kana makhluqan min syafa'in wa watrin. Sehingga yang dimaksud dengan wasyafa'i wal watr adalah semua yang diciptakan oleh Allah dengan jumlah genap ataupun jumlah ganjil. Wa kullu ma kana masyru'an min syafa'in wa watrin, dan segala sesuatu yang disyariatkan dari ibadah-ibadah pasti antara genap ataupun ganjil. Ya, salat saja jumlah rakaatnya ada yang genap, ada yang ganjil. Kita puasa Ramadan juga terkadang harinya 29, terkadang 30. Demikian juga tawaf di Ka'bah 7 putaran, ya mesti antara genap dan ganjil. Wa qila al muradu bisyafa'i al khalqu kulluhum wal muradu bil watri Allahu azza wa jal.
Nah, pendapat yang lain dari para ulama ahli tafsir adalah yang dimaksud dengan asy-syafa' yang genap itu makhluk, semua makhluk, dan yang dimaksud dengan al-watr itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'lam, kemudian kata beliau, anna qawlahu wal watri fiha qira'atani sahihatan. Kata beliau, ketahuilah bahwa firman Allah wasyafa'i wal watri, ya, al watr itu ada dua qiraah yang sama-sama sahih. Yang pertama adalah tadi yang kita baca wal watri dengan memfathah waw. Sedangkan qiraah yang kedua adalah wal witri dengan mengkasrah waw. Ini sama-sama sahih. Ya, cuman kalau imam bacanya tetap seperti yang ada di mushaf. Ya, jangan dapat ilmu ini terus nanti dipraktekkan jadi imam wasyafa'i wal witri. Ya, manusia atau orang-orang makmum-makmum banyak yang nggak tahu kalau itu juga qiraah yang sahihah. Ya, maka dituntut untuk tidak membuat fitnah. Yakni law qulta wasyafa'i wal witri sahha, walau qulta wasyafa'i wal watri sahha aidan. Yaitu maksudnya ketika Anda membaca wal fajri walayalin ashri wasyafa'i wal watri sahih, dan ketika Anda membaca wasyafa'i wal witri itu juga sahih, kata beliau. Faqalu inna syafa'a huwal khalq li'anna al makhluqat kullaha mukawwanatan atau mukawwanatun min syai'ain. Ya, kata beliau, di antara para ulama tafsir menafsirkan kata-kata asy-syafa' yang genap adalah makhluk semuanya. Karena makhluk itu pasti terdiri dari pasang-pasangan, pasti berpasang-pasangan. Sebagaimana tadi firman Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Dan segala sesuatu kami ciptakan, nah, berarti makhluk. Kami ciptakan berpasang-pasangan. Wal watru awil witru huwallahu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra. Sedangkan al-witr yaitu yang ganjil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi asy-syafa' makhluk, sedangkan al-witr Allah Subhanahu wa taala. Karena al-witr itu Allah, sebagaimana sabda Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Pertanyaan, al-witr, ya, al-witru apakah termasuk dari al-asmaul husna atau bukan? Jangan nebak-nebak. Nama Allah tauqifiyah. Ya, kalau Anda mengatakan iya, itu harus dengan dalil. Kalau Anda mengatakan bukan, juga harus dengan dalil. Nama Allah atau bukan? Apa dalilnya kalau ini nama Allah? Ya, ini tadi yang disebut tadi. Iya. Ditetapkan al-witru itu termasuk diantara al-asmaul husna. Ya, ditetapkan oleh para ulama termasuk diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti nama Allah juga ditetapkan dengan hadis. Ya, sebagaimana banyak nama-nama Allah yang ditetapkan dengan hadis, seperti misalnya Asy-Syafi, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi. Nah, ini nama-nama Allah yang seperti ini ada nggak di belakangnya mushaf itu? Atau yang biasa dinyanyikan huwallahu apa? Ya penyanyi ini sih? Hah? Huwar Rahmanur Rahim, biasa dinyanyiin orang-orang gitu. Ada nggak nama Asy-Syafi? Hah? Di baliknya mushaf itu biasanya ada itu. Baliknya covernya Al-Quran itu, mushaf itu ada 99 nama Allah. Ada nama Asy-Syafi? Nggak pernah tahu? Atau Al-Witir? Ya nggak ada. Makanya para ulama khilaf tentang 99 nama Allah ini apa saja. Ya, para ulama khilaf, ada yang memperinci 99 nama Allah ini apa saja ditetapkan, diperinci sama dia. Nah, yang memperinci ini itu juga khilaf. Ada yang memasukkan nama ini dan ada yang tidak memasukkan nama ini.
Nah, ada juga ulama-ulama yang tidak memperinci. Yang penting Allah memiliki innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1 barang siapa yang mengihsa, yaitu menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Di antara para ulama ada yang tidak memperincinya, dimutlakkan sudah. Ya, karena tidak ada satupun dalil yang memperinci semua 99 nama Allah yang dimaksud dalam hadis tadi, itu tidak ada. Karena nama Allah lebih dari 99. Yang diketahui yang diketahui saja lebih dari 99, apalagi yang tidak diketahui lebih daripada itu. Ya, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak." Ya Allah, aku memohon dengan semua nama-namamu, ya bikulli ismin huwalak, yang kau menamai dirimu dengannya, atau kau turunkan namamu itu atau kau turunkan namamu itu ke dalam kitabmu, atau kau beritahukan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau namamu yang kau simpan dalam ilmu gaibmu. Ada yang disimpan sama Allah dalam ilmu gaibnya. Jadi nggak ada makhluk yang tahu. Tidak diturunkan di kitab, tidak pula diberitahukan kepada para nabi dan rasul. Ya, maka nggak boleh membatasi nama Allah hanya 99. Nah, al-witr itu termasuk di antara al-asmaul husna. Ya, termasuk di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis ini, sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai ganjil. Ya, Allah itu ganjil karena Allah itu ahad. Ya, Allah itu ahad, dan ahad juga termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pertanyaan kedua, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahr ya wa ana dahr biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadits qudsi, anak Adam menyakiti aku, mereka mencela ad-dahr. Apa dahr? Masa, mencela waktu. Sedangkan aku adalah dahr, kata Allah. Di tangankulah segala urusan. Aku membolak-balikkan siang dan malam. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencaci maki masa, karena Allah adalah ad-dahr. Ditetapkan nggak ad-dahr itu termasuk di antara al-asmaul husna? Ditetapkan? Yakin? Bukan. Nah, ad-dahr bukan termasuk al-asmaul husna, tidak ditetapkan oleh para ulama. Kenapa? Karena dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana dahr, maksudnya adalah ana khaliqud dahr. Akulah yang menciptakan waktu. Aku adalah pencipta waktu itu. Dan Allah mengatakan uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan waktu siang dan waktu malam. Lah kalau Allah itu waktu, berarti pantas nggak dia membolak-balikkan dirinya sendiri? Iya kan? Allah waktu. Maka dibantah sendiri dengan hadis tadi. Kalau ad-dahr itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi ditetapkan min babil ikhbar, yaitu hanya mengabarkan Allah itu khaliqud dahr. Allah itu adalah pencipta waktu. Ya, namun tidak boleh seorang memanggil Allah dengan ad-dahr. Ya, karena al-ikhbar itu hanya mengabarkan saja, tidak boleh dipanggil dengannya. Allah tidak boleh dipanggil dengannya. Sudah pernah saya sampaikan tentang apa itu ikhbar, apa itu sifat, apa itu asma. Lupa. Baik. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu ada 3. Yang pertama al-asma, yaitu nama-nama. Yang kedua adalah as-sifat,
yaitu sifat-sifat. Dan yang ketiga adalah al-ikhbar, pengabaran. Kalau al-asma, nama-nama Allah, yaitu sesuatu yang kita gunakan untuk memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk memanggil Allah, atau kita gunakan untuk tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya memanggil dengan tawassul? Kalau memanggil itu dengan harfun nida, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Alim, ya Ghaffar, dan seterusnya. Ya, wahai Allah, wahai Ar-Rahman yang maha menyayangi, ya, dan seterusnya. Itu memanggil. Tapi kalau tawassul itu adalah ketika kita mengatakan Allahumma inni as'aluka bi annaka Rahman. Ya Allah, aku memohon kepadamu bi annaka Rahman, karena engkau adalah Ar-Rahman. Ya, bukan memanggil, tapi di sini apa? Tawassul. Menjadikan nama Allah sebagai perantara dalam doanya. Ya Allah, nah ini panggilan kepada Allah. Inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu bi annaka Rahman, karena engkau adalah Sang Rahman yang maha mengasihi. Ya, sebagaimana ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surah An-Naml. Doanya orang yang umur 40 tahun. Apa itu? Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya. Dan sampai di akhir ayat Nabi Sulaiman mengatakan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku di dalam golongan orang-orang yang soleh dengan rahmatmu. Oh afwan, ini sifat ya, nanti ini belum afwan. Ini sifat bukan nama. Ya, ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu nama Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai doa, dipanggil Allah dengan nama-nama tersebut, dan dijadikan sebagai tawassul. Dan ini tauqifiyah, hanya ada pada dalil. Tidak boleh seorang memunculkan nama-nama Allah tanpa dalil. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-sifat. Nah, sifat itu tidak dijadikan sebagai sesuatu untuk memanggil Allah. Nggak boleh memanggil Allah dengan sifat. Tapi sifat itu dijadikan sebagai tawassul dalam doa. Seperti tadi ucapan Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkan aku ke golongan orang-orang yang soleh bi rahmatika, dengan rahmatmu. Rahmat itu nama atau sifat? Sifat. Ya, rahmah itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan tawassul oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan memanggil Allah dengan sifat, nah itu nggak pas. Seperti Anda mengatakan ya rahmah, ya wahai rahmat, nah ini nggak jelas. Ya ilmu, Allah punya sifat ilmu. Ya sam'u, ya basaru, wahai pendengaran, wahai penglihatan, nggak tepat. Maka manggil itu harus dengan nama. Kalau tawassul baru boleh dengan sifat. Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani ma'alimtal wafata khairan li, kata Nabi. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu dan dengan kudrahmu, kemampuanmu atas semua makhluk, hidupkan aku apabila kau mengetahui hidupku lebih baik sekarang, dan wafatkan aku apabila kau mengetahui matiku lebih baik sekarang. Ya, itu dengan tawassul dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga tauqifiyah. Ya, sifat-sifat Allah juga tauqifiyah, tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil juga. Nah, yang sekarang adalah al-ikhbar. Yang ketiga adalah al-ikhbar, mengabarkan. Maka boleh mengabarkan tentang Allah, sebagaimana kata Syekhul Islam, wa yajuzu ikhbarun anillahi bikulli lafdin ma laysa bisayyi'in min kulli wajh. Dan boleh
bagi seseorang untuk dia mengabarkan tentang Allah dengan lafal apapun, karpewis, dengan lafal apapun, dengan kata-kata apapun, dengan kalimat apapun, namun dengan syarat kalimat tersebut bukanlah sebuah aib, cacat, keburukan, negatif dari segala sisinya. Ya, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang menunjukkan aib. Ya, seperti misalnya Al-Qadim. Ya, tahu Al-Qadim? Ya, yang sering dipanggil sama orang-orang, ya Qadim, ya Qadim. Qadim itu nama Allah bukan? Bukan. Qadim tidak termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, qadim ini adalah ikhbar. Jadi kalau Anda mendapati ada ulama yang menyebut Allah dengan qadim, maka harus diyakini ulama tersebut memaksudkan dengan ikhbar, mengabarkan kalau Allah itu qadim. Ya, Allah qadim. Seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyahnya, beliau mengatakan Allah itu qadimun bila ibtida. Allah itu terdahulu tanpa permulaan. Ya, maka itu bukan nama Allah, tapi itu mengabarkan tentang Allah. Padahal ada nama yang lebih tepat dan ditetapkan itu salah satu nama Allah yang maknanya lebih sempurna daripada qadim ini. Nama apa itu? Al-Awwal. Ya, kalau Al-Awwal ditetapkan dalam surah Al-Hadid, Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya, sedangkan qadim tidak ada. Antum cari dalam Al-Quran, dalam Sunnah, tidak ada nama Allah Al-Qadim. Ya, maka itu ikhbar. Sedangkan kalau mau dikomparasikan antara qadim dengan awal itu, kalau qadim itu tidak menunjukkan awal secara mutlak, tapi dia hanya menunjukkan bahwa dia itu lebih dulu. Contoh misalnya dalam penggunaan bahasa sehari-hari, antum ini qadim jika dibandingkan dengan anak antum. Ayah antum, kakek antum itu qadim jika dibandingkan dengan antum. Iya, qadim di sini maksudnya apa? Luwe dhisik, lebih dulu. Tapi apakah menunjukkan bahwa ayah antum itu paling awal, tidak ada manusia sebelumnya? Tidak. Nah, kalau awal, nah itu baru. Kalau awal itu menunjukkan tidak ada sebelumnya. Dia yang pertama kali, tidak ada sebelumnya itu. Tidak ada apapun sebelumnya. Nah, ini min babil ikhbar. Maka boleh meskipun nggak ada dalilnya. Kalau bahasa Indonesia misalnya mengabarkan tentang Allah dengan lafal Gusti. Ya, Gusti. Gusti itu apakah menunjukkan sesuatu yang negatif? Aib, cacat, kurang? Tidak kan? Ya, maka boleh seorang mengabarkan sesuatu atau mengabarkan Allah dengan kata-kata Gusti atau sing bau rekso. Apa artinya sing bau rekso? Yang menguasai, ya. Saya katakan kepada Anda, Allah itu sing bau rekso. Maka boleh. Tapi ikhbar ini gak boleh digunakan untuk memanggil Allah dan tidak boleh digunakan untuk tawassul kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tidak diyakini asma, tidak diyakini sebagai al-asmaul husna. Maka gak boleh Anda berdoa dengan mengatakan ya Gusti, atau tadi dalam bahasa Arab ya Qadim, gak boleh. Atau dijadikan sebagai tawassul, Allahumma inni as'aluka bi annakal qadim. Gak boleh. Ya, hanya mengabarkan saja, itu boleh. Paham ya? Bedanya asma, sifat, dan ikhbar, pengabaran. Maka tadi yang kita sebutkan, innallaha huwad dahr. Ya, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan mencela masa, karena Allah itu adalah masa, waktu. Ya, waktu di sini min babil ikhbar. Ya, maksudnya Allah yang menciptakan waktu tersebut, tapi bukan nama Allah. Tapi kalau witir itu nama Allah.
Kemudian kata beliau, wa idza kanatil ayah tahtamilu ma'nayaini la munafata bainahuma faltakun likullil ma'ani allati tahtamiluha al-ayah wa hadhihi al-qa'idatu fi ilmi at-tafsir anna al-ayata idza kanat tahtamilu ma'nayaini wa ahaduhuma la yunafil akhar fahiya mahmulatun 'ala al-ma'nayaini jami'an. Tadi itu ada perbedaan khilaf di antara para ulama ahli tafsir tentang asy-syafa'u dan al-watru. Ada yang mengartikan asy-syafa'u itu makhluk, sedangkan al-watru Allah. Dan tafsir yang lain mengatakan asy-syafa'u wal watru, dua-duanya yang dimaksudkan adalah semua makhluk. Ya. Nah, kata beliau, kaidah dalam ilmu tafsir yang pernah kita sampaikan di awal-awal pembahasan kitab ini, apabila ada dua tafsiran yang tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain, maka ayat ini dipahami dengan dua tafsiran tersebut. Ya, ayat ini bisa dipahami dengan dua tafsiran tersebut. Gak ada masalah, selama memang tidak bertabrakan antara tafsir yang satu dengan tafsir yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan wal laili idza yasr, dan demi malam apabila telah lewat atau telah berlalu malam tersebut. Aqsamallahu aidan bil laili idza yasri. Allah dalam ayat ini berarti ayat yang keempat ya. Ya, ayat yang keempat ya. Ya. Allah bersumpah dengan malam apabila telah berlalu. Dengan malam lagi. Tadi sudah dengan malam. Sekarang bersumpah dengan malam lagi tapi apabila berlalu. Wasaryu huwa sayru fil lail wal lailu yasiru yabda'u bil maghrib wa yantahi bi tulu'il fajri fa huwa yamshi zamanan la yatawaqqaf. Dan malam itu kata beliau terus berjalan. Ya, malam itu tidak pernah berhenti, terus berjalan malam ini. Malam itu dimulai dari waktu maghrib. Ya, maghrib itu sudah awal permulaan malam. Ya, sedangkan malam itu berakhir ketika waktu terbitnya fajar. Itu waktu terakhir dari malam. Fahuwa daiman fi saroyan, dan malam itu terus menerus berjalan. Fa aqsamallahu bihi lima fi sa'atihi minal ibadat kasolatil maghrib. Allah bersumpah dengan waktu malam untuk menunjukkan pentingnya waktu malam tersebut, karena di waktu malam itu ada banyak ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, seperti sholat maghrib, isya, qiyamul lail, ya, sholat witir dan yang lainnya. Wali anna fil laili munasabatan azimatan wa hiya anna Allah azza wa jalla yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Dan karena malam itu adalah waktu yang sangat agung, ya, waktu yang sangat tepat untuk seorang berdoa, beristighfar kepada Allah, karena di malam tersebut Allah azza wa jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir setiap malam. Ya, ini akidah ya jemaah. Yang turun apanya? Ilmunya Allah. Ada lagi yang mengatakan turun apanya? Rahmatnya Allah. Yang turun malaikatnya Allah. Ini semua takwil yang batil. Ya, yang turun apa ya? Zat Allah subhanahu wa ta'ala bila kaif, tanpa ditanyakan bagaimananya Allah subhanahu wa ta'ala turun. Ya, hanya saja para ulama khilaf, dan khilafnya ini muncul belakangan. Ya, ketika idza nazala rabb hal yakhlul arsh am la yakhlu. Ketika Allah turun ke langit dunia, apakah arsy kosong ataukah tidak? Itu pernah kita sampaikan, ada 3 pendapat di antara para ulama. Yang pertama mengatakan la yakhlu, arsy tidak kosong. Allah tetap di atas arsy meskipun dia turun, tanpa ditanyakan bagaimananya. Kemudian yang kedua yaitu arsy kosong. Dan ini dipopulerkan oleh Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah at-tawakkuf, yaitu tidak mau menetapkan arsy itu kosong atau tidak tatkala Allah turun ke langit dunia. Khilaf seperti ini termasuk khilaf furu'ul akidah, cabang-cabang akidah, yang mana ketika seorang menyelisihinya tidak dikeluarkan dari ahlu
ahlus sunnah, dia tetap ahlus sunnah, tidak menjadi ahlul bidah, karena ini khilaf dalam cabang akidah. Namun yang rajih adalah Allah itu tetap di atas arsy meskipun dia turun. Ya, nggak usah ditanya. Ya, kebanyakan ahli bid'ah ini kakean membayangkan. Ya, kalau Allah turun berarti dia meninggalkan arsy. Dari mana dia dapat konsep seperti itu? Dari makhluk. Makhluk itu ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia meninggalkan tempat itu enggak? Dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, karena yang di otaknya ini sudah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ketika membaca sifat-sifat Allah, yang terpatri di otaknya itu sifat siapa dulu? Sifat makhluk, baru kemudian diserupakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beda, laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak serupa antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pahami Allah dengan sifatnya dia, makhluk punya sifat sendiri, Allah punya sifat sendiri, makhluk punya sifat sendiri, selesai. Ya, jangan kau paksakan sifat makhluk ini, jangan kau terapkan sifatnya makhluk ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lawung sesama makhluk saja itu nggak boleh kita menerapkan sifat makhluk ini kepada makhluk yang lain, nggak boleh, nggak bisa. Ya, di antara sifatnya ikan adalah dia berenang di dalam air. Bisa nggak Anda paksakan ikan itu harus punya sifat terbang seperti burung? Nggak bisa. Sifat ikan punya sifat sendiri, burung punya sifat sendiri. Berbeda antara sifat yang satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kata orang-orang, oh mustahil kok bisa ada makhluk yang bernafas di dalam air, sedangkan kita manusia saja nggak bisa bernafas di dalam air. Kan mirip kan seperti itu kan? Paham nggak maksudnya? Ya. Kok bisa ada makhluk? Gimana dia hidup di dalam air? Ya, dia nggak tahu kaifiyahnya bagaimana. Mungkin dulu belum dipelajari tentang insang ya. Belum dipelajari kalau ikan bernafas dengan insang, belum dipelajari. Ya, dia mengatakan mustahil ada makhluk yang hidup. Kenapa? Karena dia paksakan ikan itu standarnya harus dengan manusia. Ya, maka sama seperti kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya standar, kita punya standar. Makhluk punya standar. Maka kita dengan segala sifat-sifat kekurangan, kelemahan, maka itu sifat kita. Dan Allah dengan segala kemuliaan, keagungan dan kebesaran, itu layaknya memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah di atas arsy, turun ke langit dunia setiap malam terakhir bila kaif, tanpa ditanyakan bagaimana. Ya, kata ahli bid'ah, bumi itu mengalami, terus berputar mengalami sepertiga malam terakhir setiap jamnya atau setiap waktunya. Kalau tadi ya jam 2, jam 3 Surabaya mengalami sepertiga malam terakhir, sekarang ini jam 6 kurang ini sepertiga malam terakhir. Tetap ada nggak? Tetap ada, tapi di tempat yang berbeda, di wilayah yang berbeda. Maka selama 24 jam pasti ada belahan bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Maka kata ahli bid'ah, berarti Allah muter-muter. Alhamdulillah. Ya. Ini sama seperti tadi. Dari mana dia bisa menuduh Allah muter-muter ketika turun sepertiga malam terakhir? Dia serupakan dengan apa dulu? Makhluk. Kalau makhluk memang harus muter-muter, jamaah. Antum kalau ingin mendapati sepertiga malam terakhir di Surabaya, antum harus ke Surabaya. Kalau antum ingin terus mendapati sepertiga malam terakhir, naik pesawat. Ya, dengan kecepatan yang sama dengan ya sepertiga malam terakhir. Ya, ke arah barat sana terus. Ya, sehingga terus Anda mengalami sepertiga malam terakhir, berarti muter terus. Ya. Itu makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian sifatnya. Ya, kata mereka nggak mungkin di atas tapi bersamaan dengan itu turun. Ini dua hal yang bertolak belakang. Dia di atas tapi juga turun. Makhluk saja nggak bisa kayak gitu. Maka kita katakan, loh, bisa makhluk seperti itu kok. Ada makhluk yang seperti itu. Dia di atas tapi bersamaan dengan itu dia juga dikatakan turun. Apa? Matahari. Ketika matahari terbenam, dia turun. Ya, aslinya ketika siang di atas, ketika terbenam dia turun. Namun tetap matahari itu kita katakan di posisi mana kita? Di atas, tetap di atas.
Taruhlah nggak ada makhluk yang bisa menjamakkan dua sifat ini di atas sekaligus turun. Katakan matahari nggak kayak gitu. Ya katakan nggak ada makhluk yang seperti itu. Maka berarti Allah bisa seperti itu. Hanya Allah yang bisa seperti itu. Makhluk memang nggak ada, tapi Allah bisa. Ya. Intinya itu pokoknya jangan ditanya kaif, jangan ditanya bagaimana. Ahlu sunnah itu terus diuber sama ahli bid'ah gimana. Ya, kalau tadi yang bumi berputar tadi itu, kita tolak kan konsep mereka kan, Allah muter-muter. Kita katakan nggak kayak gitu turunnya Allah itu. Dikejar sama mereka, ya wis terus ya opo. Itu masalahmu itu. Fudul. Tanya Allah gimana Allah sifatnya itu kok turun ke langit dunia itu. Sudah imani saja Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Bukan rahmatnya yang turun. Ya kalau rahmatnya turun cuman sepertiga malam terakhir, mati semua kita. Rahmat Allah turun setiap saat. Kita 24 jam butuh nggak sama rahmat Allah? Butuh. Nah kalau turun cuman sepertiga malam terakhir, ya iya, mati kita semua. Terus kalau yang dikatakan turunnya malaikat, malaikat mana yang berani mengatakan man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku aku penuhi hajatnya. Barang siapa yang beristighfar aku ampuni dosa-dosanya. Wani malaikat ngomong ngono. Wani. Ahli bid'ah kadang nggak mikir, kok wani malaikat ngomong kayak gini. Tapi di antara mereka ada yang mengatakan ini turunnya malaikat. Maka kesimpulan dari ayat yang tadi kita bahas adalah Allah bersumpah dengan waktu malam karena menunjukkan sangat agung malam ini, karena ada waktu-waktu yang mustajab, di antaranya sepertiga malam terakhir. Maka hendaklah, kata beliau, ayyantahizal insanu hadhil fursah, hendaklah seorang muslim benar-benar memanfaatkan dengan baik kesempatan emas di malam hari. Fayaqumu lillahi azza wajal, dia berdiri salat kepada Allah, ya tahajjud, melaksanakan tahajud, wa yad'ullaha subhanahu, berdoa kepada Allah, bima syaa min khairid dunya wal akhirah, dengan apa yang dia kehendaki, doa apapun untuk kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. La'allahu yusadifu sa'ata ijabah, semoga dia bertepatan dengan waktu-waktu mustajab tadi, mendapati waktu-waktu mustajab tadi, yantafi'u biha fi dunyahu wa ukhrahu, yang semoga kalau dia bertepatan doanya dengan waktu-waktu mustajab tadi, itu membawa manfaat bagi dia untuk kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.